Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang di channel Hendra Winner. Jadi hari ini saya akan membuat konten untuk refleksi diri, tindak lanjut setelah melakukan praktik kinerja. Modulnya yang harus saya kerjakan diantaranya modul mengenal diri sendiri. Ada 3 modul yang harus saya kerjakan. Dan ini modul yang pertama. Di modul yang pertama ini ada 4 materi, diakhiri dengan post test. Saya akan buatkan video terpisah, jadi di video kali ini saya hanya akan membahas identitas saya pada modul mengenal diri sendiri. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang sama seperti saya melakukan praktik kinerja tindak lanjut atas dari praktik kinerja yang telah dilakukan di sekolah SMP ya. Oke, tanpa lama lagi, mari kita kerjakan bersama-sama. Kita tonton dulu videonya ya. Oke, mudah-mudahan suaranya terdengar. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Ya. Selamat datang di modul mengenal diri sendiri. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang identitas kita. Masa remaja adalah masa ketika kita mulai membentuk identitas unik kita sendiri. Hanya dengan memahami diri sendirilah, kita dapat membuat keputusan yang tepat tentang cara berpikir, berperilaku, dan berhubungan dengan orang lain yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian kita. Apakah Bapak dan Ibu Guru pernah menemukan peserta didik? Jadi di sini mengenali diri sendiri dengan tujuan untuk bisa memahami pemikiran, tingkah laku, dan cara berhubungan dengan orang lain ya. Oke, sip. Yang merasa tidak percaya diri atau cenderung meniru gaya hidup orang lain. Ya. Yuk kita mengunjungi Bapak Muhammad Irawan dari SMP Negeri 1 Ajangale Bone untuk melihat apa yang sudah dilakukannya dalam membantu peserta didik mengenali nilai-nilai pribadi dan ciri-ciri unik identitasnya. Oke. Identitas kita merupakan gabungan dari segala hal yang membentuk siapa diri kita. Oke. Identitas kita tidak hanya mengacu pada ciri-ciri fisik, tetapi juga hal-hal yang tidak terlihat dan membuat kita unik. Bagus seragamnya ya. Seperti nilai-nilai kepercayaan, sikap, dan kualitas diri kita, termasuk gender, etnisitas, dan lain-lain. Masa remaja adalah masa di mana kita membentuk identitas unik kita. Betul. Semua orang memiliki identitas unik yang harus dihargai. Betul, identitas yang harus dihargai. Memiliki kelemahan tidak menjadi masalah. Betul. Jika kita berkomitmen untuk memperbaiki diri kita sendiri. Siapa saya? Siapa saya? Saya siapa? Saya Siapa kamu? Siapa Kamu siapa? Kamu siapa? Saya. Saya. Kamu. Kamu. Saya. Kamu. Kamu. Saya. Saya. Hah? Maksudnya apa ya? Identitas mungkin saja menjadi topik yang sensitif bagi sebagian siswa. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Guru disarankan untuk mengingatkan para siswa tentang hal berikut. Apa tuh? Atau menghargai perbedaan adalah ketika kita memperlakukan semua orang setara dan saling menghargai, terlepas dari perbedaan yang kita miliki. Mengingatkan bahwa ciri-ciri kepribadian kita adalah apa yang membuat kita unik, dan tidak boleh mengecualikan seseorang karena berbeda dengan kita. Hindari memberikan komentar yang bisa menurunkan kepercayaan diri peserta didik. Misal, komentar terkait dengan latar belakang budaya atau etnis, status sosial, komposisi keluarga, dan lain-lain. Komentar ini bisa memicu perbedaan di antara mereka. Oke, ada 3 berarti ya. Keunikan, latar belakang, etnis, dan sebagainya. Satu lagi apa itu tadi ya? Dan lain-lain. Siapa masa remaja adalah masa di mana kita membentuk identitas unik kita. Semua orang. Oke, lanjut. Potensi diri yang ada karena berbeda dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Baik. Ya, baik, alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi.
Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengenali identitas dan potensi diri yang ada, baik yang ada pada diri kalian, begitupun dengan pada teman-teman kalian. Bagaimana anak-anakku sekalian, siap? Anak-anak, pernahkah kalian bertanya pada diri sendiri bahwa siapakah saya? Ini di masker itu karena sedang COVID mungkin ya. Jadi semuanya pakai masker. Oke, lanjut. Agar kita nantinya dapat mengatur diri sendiri. Oke. Mengatur diri sendiri adalah kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan kekuatan, nilai, sudut pandang, sifat, kebutuhan, harapan, dan aspirasi kita. Melatih kemampuan mengatur diri sendiri adalah salah satu langkah pertama dalam membentuk identitas kita. Ada yang kenal dengan tokoh ini? Messi. Oke, baik, Reski, silakan. Lionel Messi, Pak, pemain sepak bola dari Argentina. Luar biasa, teman kita, beri tepuk tangan. Begitu, udah. Oke. Tepuk jidat. Selanjutnya, ada yang kenal dengan tokoh ini? Najwa Shihab. Oke, Vini, silakan. Najwa Shihab, Profesinya? sukses di bidang jurnalistik. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan buat teman kita. Ya, bagus sekali anak-anak. Betul, ini adalah orang yang terkenal, yang memiliki keterampilan, latar belakang, kegemaran, dan keyakinan yang berbeda dengan yang lain. Ini adalah contoh dari konsep identitas, di mana seseorang dapat memiliki kepercayaan yang berbeda dengan yang lain. Ketika kita masih bayi dan anak-anak, orang tua dan keluarga kita melakukan segalanya untuk kita. Mereka memutuskan apa yang terbaik untuk kita, termasuk apa dan kapan kita harus makan, bagaimana kita harus berpakaian, kewajiban budaya apa yang harus kita patuhi, dan seterusnya. Ketika kita memasuki masa remaja, kita mulai membentuk pendapat dan membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Ini semua adalah contoh dari proses pengembangan identitas. Semakin mereka mengenal diri dan identitasnya dengan baik, maka mereka akan semakin nyaman dengan dirinya. Dan itu akan membantu mereka saat harus membuat keputusan dalam hidup. Baik anak-anak, setelah melewati kegiatan 1 dalam mengenali bisa mengambil keputusan hidup katanya. Apakah kalian sudah mampu melihat perbedaan nilai-nilai yang ada pada diri kalian dan orang lain? Misalnya kebijaksanaan, kepercayaan, dan lain-lain. Oke, silakan Firda. Saya melihat adanya perbedaan dari masing-masing teman. Baik, bagus sekali. Jadi anak-anak, menghargai perbedaan adalah ketika kita memperlakukan semua orang secara setara dengan rasa saling menghargai, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Selanjutnya, Bapak akan mengajak kalian untuk lebih mengenali nilai-nilai yang ada pada diri kalian dan orang lain. Oh, dikasih soal ya. Dikasih soal instrumen ya. Apa aja itu ya? Oke, dari tugas yang saya bagikan tadi yang sudah kalian kerja, apakah kalian sudah mampu menunjukkan satu kepribadian dari diri kalian? Saya, Pak, baik hati. Saya, Pak, humoris. Saya, Pak, ciri khas. bijaksana. Saya, Pak, disiplin. Saya, Pak, cukup sabar. Ya, nilai-nilai yang mereka pilih adalah penting untuk mengidentifikasi siapa mereka hari ini. Namun seiring waktu, mereka akan banyak ditempa pengalaman hidup, pijakan hidup yang tentu akan merubah nilai-nilai yang mereka pegang hari ini. Ingat, selalu kritis pada diri sendiri, karena musuh terbesar kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jujur dan selalu berkomitmen untuk selalu memperbaiki diri sendiri. Dan bantu kamu untuk selalu jadi yang terbaik. Bapak dan Ibu guru hebat. Oke, terima kasih Bu. Oke, sudah selesai ya. Nice. Jadi materi sudah kita tonton. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan pemahaman. Mudah-mudahan nilainya bagus ya Bapak Ibu. Masa remaja antara usia 10 sampai 19 tahun adalah salah satu masa paling penting dalam perjalanan hidup manusia. Betul. Bukan hanya di masa di mana tubuh kita berubah dengan cepat sebagai persiapan memasuki masa dewasa, tetapi juga di mana kita mulai membentuk identitas unik diri kita sendiri.
Masa pembentukan identitas ini dimulai sejak masa remaja dan berlanjut hingga dewasa, ketika kita mengalami tokoh sejarah baru dan belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri. Panjang sekali ya ini pertanyaannya. Keterampilan memahami identitas yang unik dan beragam ini merupakan keterampilan hidup. Apa nih? Keterampilan memahami identitas yang unik dan beragam ini berarti berempati ya, menghargai perbedaan ya, menghargai perbedaan. Kita coba jawab ya. Wih, betul. Lanjut. Mantap. Lanjut Bapak Ibu. Selamat. Oh, udah selesai. Oke. Nah, cerita reflektif kita ya, berarti kita tulis di sini. Setelah kita nonton, apa yang kita akan tuliskan? Yang pertama, mengenali diri sendiri itu bisa, nah ini ya, kita coba tulis di sini. Mengenali, nah ini harus huruf kecil ya. Mengenali diri sendiri dapat membuat anak mampu membuat keputusan yang benar, membuat keputusan yang benar. Nah, oke. Di antaranya mengenali diri sendiri, mengenali diri sebagai anak yang jujur, sabar, kemudian disiplin, dan pantang menyerah. Nah, itu memang karakter-karakter ya. Ikhlas, bisa. Cerdas atau fatona gitu ya. Dapat dipercaya. Jadi tidak pernah bohong. Jujur, amanah, fatona, cerdas. Nah, ini apa ini? Oke, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Bagaimana saya dapat membantu peserta didik mengenal dan menghargai identitas unik yang beragam? Oke, maka yang saya lakukan, berikan. Jadi apa yang kita lakukan? Ya sebagaimana yang tadi Bapak Guru buat, kita berikan angket soal ya. Berikan angket soal, angket observasi. Observasi sikap mengenali diri sendiri. Sikap mengenali karakter diri. Nah, gitu aja cukup ya. Nanti setelah diberikan angket, kemudian kita evaluasi gitu ya, simpang. Oke, selesai Bapak Ibu. Tidak terasa ya, sudah 14 menit. Kita akan lanjut di video berikutnya, mengekspresikan perasaan. Terima kasih sudah menonton. Dadah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, belum.